Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program kajian i'rab dan tafsir Al-Quran, sebuah program dari pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel di bawah naungan Yayasan Amal Mata Hati. Bersama saya Kuna Rahmat, dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh para asatidzah dan juga tulab pesantren Maki Bandung. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir dan i'rab Quran dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Dan untuk seperti mana biasa ya, sebelum kita lanjut kepada i'rab dan tafsirnya, kita perdengarkan terlebih dahulu bacaannya dari Ustaz Faisal. Falyatafaddal al-ayah as-sabi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Subhanallahul azim. Kita terjemahkan sekarang ya dari sisi terjemah lafziahnya. Khatama artinya menutup ya. Siapa yang menutup? Allahu, Allah, ala atas qulubihim, hati-hati mereka ya. Qulub jamak dari qalbun, ala atas qulubihim, hati mereka, wa dan ala atas sam'ihim, pendengaran mereka, wa dan ala atas absarihim, penglihatan mereka, gisyawatun, tutupan, walahum, dan bagi mereka ya, azabun, siksaan, azimun, yang berat ya. Maknanya adalah Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Itu adalah terjemah secara ijmaliyahnya daripada Al-Quran surat Al-Baqarah yang ke-7 ini. Sekarang kita lanjutkan, sebelumnya pada tafsirnya kita i'rab terlebih dahulu ya. Kita lihat kajian secara kebahasaannya daripada Al-Quran surat Al-Baqarah yang ke-7 ini. Kita mulai dari khatama. Fadal ya Ustaz Faisal. Khatama fi'lun madin. Khatama fi'lun madin ya. Tentu saja ini ada fi'lun madin mabniun alal fathi ya. Lanjut. Allahu lafdzul jalalati fa'ilun. Allahu lafdzul jalalati fa'ilun. Allah adalah lafaz jalalah dan dia dalam hal ini berfungsi sebagai fa'il. Tentu saja marfu'un ala ya, wa alamat rafi'i ad-dhamm ya. Dia marfu' dan ciri rafa'nya adalah dhammah. Falyatafaddal. Ala qulubihim muta'allaqani bi khatamin. Bi khatama ya, khatama ya, karena itu menunjuk ya, kalau mau dibaca seperti itu ya sebenarnya bisa saja, akan tapi karena ini kaitannya dengan lafaz daripada teks ayatnya yaitu khatama ya, maka ala qulubihim ini muta'allaqani bi khatama ya. Ya, kalau secara lugawiyah ya, tanpa pendahuluan daripada ayat sebelum bisa saja dibaca seperti itu. Akan tetapi karena ini kaitannya dengan ayat yaitu khatamallahu, maka muta'allaqani bi khatama, artinya ala qulubihim ini memiliki kaitan dengan khatama ya. Paham ya? Tafadhal Ustaz Faisal. Wa ala sam'ihim al-wawu 'atifatun ala sam'ihim ma'tufun ala ma qablahu. Al-wawu 'atifatun ya ala sam'ihim ma'tufun ala ma qablahu. Diatofkan kepada yang sebelumnya. Ini kayaknya mu'alif ya lagi mengi'rabnya mudah-mudah saja, karena ini memang sudah sering ya kita i'rab ala kan, jar, sam'i, majrur, mudhof dan sebagainya, sudah sering kita i'rab. Oleh sebab itu maka hal ini mu'alif ketika mengi'rab hanya sepintas-sepintas saja, karena memang ini mudah sekali ya. Lanjut, padahal Wa ala absarihim al-wawu istinafiyatun ala absarihim muta'allaqani bimahdhufi khabarin muqaddamin. Wa ala absarihim al-wawu istinafiyatun, dan kemarin kita sudah bahas yang disebut dengan istinafiyah
adalah wawu yang menunjukkan bahwasanya kalimat yang sesudahnya itu tidak memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya, ya. Nah, oleh sebab itu maka wa ala absarihim, ya, ini adalah merupakan kalimat tersendiri dia, ya, tidak memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya. Ala absarihim muta'allaqani, ya, ini jar majrur dan juga mudhaf, himnya mudhaf ilaih, ya, ala absarihim muta'allaqani bimahzufi khabarin muqaddam, ya, memiliki kaitan dengan khabar muqaddam, ya, ada khabar muqaddam yang dibuang, ya, sementara mubtadanya apa? Lanjut Syari. Ghisyawatun mubtada'un mu'akhkharun. Tayyib, ghisyawatun. Nah, ini ya, mubtada mu'akhkharnya apa? Ghisyawatun, ya. Lanjut. Walahum al-wawu atifatun lahum muta'allaqani bimahdufi khabarin. Tayyib, al-wawu atifatun, ya. Dan lahum muta'allaqani bimahdufi khabarin. Ya. Ini juga mudah insyaallah. Lanjut. Adzabun mubtada'un mu'akhkharun. Ya, masih sama ya. Azabun mubtada mu'akhkhar. Ya, ini juga mudah. Mubtada'un mu'akhkhar. Terakhir. Azimun sifatun wal jumlatani ma'tufatani. Tayyib, azimun sifatun wal jumlatani ma'tufatani. Artinya adalah pada yang sebelumnya, ya, wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun alimun. Nah, itu adalah merupakan jumlah yang diatofkan, ya, kepada kalimat walahum, ya, atau wa ala absarihim ghisyawatu walahum azabun azimun. Nah, itu diatofkan kepada ayat kalimat yang sebelumnya pada ayat tersebut. Baik, yuk kita mulai sekarang tafsirnya, tafsir Al-Muyassar untuk ayat yang ke-7 ini. Baik, tafadhal Ustaz Faisal. Taba'allahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita'an bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Falam yuwafiqhum lil huda walahum adzabun syadidun fi nari jahannam. Taba Allahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim, ya. Taba Allah mengunci mati ala qulubi haula, atas hati-hati mereka, ya. Siapa? Yaitu orang-orang kafir, ya. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Nah, ini kenapa kalau samun itu bentuknya mufrad, ya, sementara perhatikan wa ja'ala ala absarihim ghita'an, dan menjadikan atas penglihatannya ghita', sementara ketika absar bentuknya jamak, ya. Karena begini. Nah, ini antum mendengar perkataan anak kan sama, ya. Betul. Ustaz Faisal mendengar seperti itu, Ustaz Pala, Ustaz Misyari, sama kan apa yang antum dengar. Tapi coba yang antum lihat kan berbeda. Paham, ya? Apa yang antum lihat kan berbeda. Nah, itu. Ya, jadi kenapa kalau samun itu mufrad, kemudian kalau absar itu jamak, penggunaan seperti itu, ya. Paham, ya, dalam hal ini. Jadi wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan atas penglihatan mereka tutupan, gitu. Bisa babi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka, wa inadihim, dan pengingkaran mereka. Nah, jadi pembangkangan inad. Ya, jadi kalau kufur, ya, hanya sekedar ingkar. Kalau inad itu apa? Membangkang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, ya. Wa inadihim mimba di matabayyana lahumul haqqu, ya. Setelah jelas kepada mereka kebenaran. Nah, ini, ya, ini merupakan sifat daripada orang-orang kafir. Setelah tahu terkait dengan kebenaran, akan tetapi kemudian abai dengan kebenaran tersebut, ya, atau bahkan bukan hanya abai, membangkang, menentang. Ini hati-hati, ya. Dan sangat banyak kalau sekarang orang-orang yang mengaku beriman, akan tetapi mereka membangkang, ya, membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah riasah, misalkan kepemimpinan, Allah memerintahkan untuk memilih pemimpin yang seiman, gitu kan. Ada saja orang yang, ya, dengan berbagai dalil dan dalih, gitu kan,
mencari dalil, melegitimasi orang bahwasanya bisa memilih pemimpin yang tidak seiman. Kan tidak seperti itu, ya. Padahal jelas itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan orang kafir sebagai aulia kan, sebagai pemimpin. Itu perintah Allah. Ya, jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, ya, artinya adalah perintah untuk kebalikannya. Paham ya? Ketika Allah melarang untuk memilih pemimpin kafir, itu perintah untuk apa? Memilih pemimpin muslim. Gitu. Paham ya? Masih ada saja kan orang yang dengan berbagai dalil dan dalil. Ya, tapi ya alhamdulillah kan. Ya, ternyata ya, umat Islam memang lebih taat kepada Allah kan dibandingkan dengan mentaati pemikiran-pemikiran sesat orang-orang yang memang membangkang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir itu apa? Ya, sebaik-baiknya mereka, ya, itu masih lebih jelek dibandingkan dengan orang yang jelek dalam agama kita. Ya, begitu. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ukurannya. Ukurannya itu adalah apa? Ukurannya keimanan yang jadi standar kita. Bukan karena kinerja dan sebagainya, bukan, tapi karena keimanan. Itu, ya. Kenapa? Falam yuwaffiqhum lil huda. Ya, Allah itu tidak memberikan taufik kepada mereka untuk menuju kepada hidayah. Allahu Akbar, ya. Walahum adzabun syadidun fi nari jahannam, dan bagi mereka siksa yang pedih di neraka jahanam. Waliyadzubillah, ya. Ya, orang-orang kafir itu di mana tempatnya? Tempatnya mereka di neraka jahanam. Tuh gitu. Ya, sebaik-baiknya mereka ya tetap di neraka gitu. Paham ya? Sebaik-baiknya mereka di neraka. Mau apa alasannya? Kenapa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Paham ya? Sejelek-jeleknya orang mukmin itu masih lebih baik dibandingkan dengan sebaik-baiknya orang kafir. Paham ya? Sejelek-jeleknya orang yang beriman itu masih lebih baik dibandingkan dengan sebaik-baiknya orang kafir. Kenapa? Orang beriman itu beriman kepada Allah. Sementara kalau orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan standar, ya, keimanan itu sebagai standar kita semua dalam menilai seseorang. Ya, begitu. Ya. Kenapa? Ya tetap saja walahum adzabun syadidun fi nari jahannam. Kita, ya mungkin ya kita bermaksiat gitu ya. Ya, pernahlah bermaksiat, apalah gitu kan. Tapi masih ada harapan buat masuk surga. Paham ya? Masih ada harapan untuk masuk surga. Hoyong masuk surga? Hoyong atau ya. Tentu hoyongnya. Tentu mau kan masuk surga gitu. Nah, sejelek-jeleknya kita tuh ya kita bermaksiat atau apalah gitu kan, melakukan itu masih ada harapan untuk masuk surga gitu. Paham ya? Kenapa? Ada keimanan. Apa? Ya walaupun keimanan itu cuma sebesar biji zarrah juga masih ada nilainya itu. Tapi kalau orang kafir ada keimanan nggak kepada Allah? Kan nggak ada. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya, sebaik-baiknya orang kafir itu masih lebih jelek, paham ya, dibandingkan dengan sejelek-jeleknya orang yang beriman. Paham ya? Gitu. Ya, jadi sudah. Kenapa? Ya jelek tuh. Coba tempatnya juga. Walahum adzabun syadidun fi nari jahannam. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Baik, Alhamdulillah, itu saja untuk kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin mendukung dakwah kami, silakan salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966627 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 0857 95955657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin by Mandiri, BSI Mobile, BNI Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, silahkan bisa scan kris berikut ini untuk menyalurkan donasi ya pada Yayasan Amal Mata Hati.
Setiap donasi yang terkumpul insya Allah akan dimanfaatkan untuk operasional pesantren Maki, lembaga bahasa Arab dan Sudestan gratis 100% untuk seluruh santrinya, dan juga untuk program keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang berada di bawah naungan Yayasan Amal Mata Hati. Saya Kena Ahmad yang mengaturkan jazakumullah jazak kepada para musyahidun yang telah menyaksikan program ini, juga kepada tulab dan asatizah pesantren Maki yang telah bersamai di dalam proses tasjilat ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.